Pemirsa, pekerjaan yang kita jalani sehari-hari pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Ada beberapa pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya. Meskipun berbagai cara melindungi diri biasanya telah disiapkan oleh manajemen perusahaan, tapi siapapun tak ada yang bisa menghindari musibah. Berikut 7 kecelakaan kerja yang terekam kamera versi on the spot. Bekerja dengan mesin memang harus teliti dan selalu waspada. Jika meleset sedikit saja, pasti berakibat fatal. Seperti yang dialami oleh salah satu operator mesin berikut ini. Karena salah sedikit, tangannya tergelincir di atas mesin dan tubuhnya terjatuh ketika mesin masih berjalan. Mesin yang dioperasikannya pun menggulung baju yang ia pakai dan sampai akhirnya tangannya terjepit bersama kain yang telah tergulung tersebut. Dengan wajah yang kesakitan, dia berteriak meminta pertolongan pada rekan-rekannya. Beberapa pekerja segera menghampirinya dan mencari cara untuk menolongnya. Akhirnya mesin dimatikan dan dibongkar untuk melepaskan baju pekerja malang ini dari gulungan mesin. Dia pun segera dilarikan untuk mendapat pertolongan medis. Pekerjaan yang memiliki resiko tinggi lainnya adalah seorang pembersih kaca gedung bertingkat. Jika alat pengaman tidak terpasang dengan tepat, maka keselamatan pembersih kaca bisa terancam. Seperti yang terjadi di Denver Place Plaza Tower, Amerika Serikat ini. Dua orang pembersih kaca sedang menggunakan gondola untuk membersihkan kaca gedung pencakar langit ini. Namun tiba-tiba salah satu tali gondola putus dan mengakibatkan gondola terombang-ambing karena kehilangan keseimbangan. Jika kita lihat dari video amatir yang diambil pejalan kaki ini, beberapa kali gondola terlempar beberapa meter dari gedung, kemudian menabrak kaca-kaca gedung. Banyak sekali kaca yang pecah terhantam gondola ini. Setelah beberapa menit terbang ke sana kemari, gondola pun akhirnya bisa berhenti dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh tim pemadam kebakaran yang telah berjaga di dalam gedung. Mereka dengan sigap membuat lubang dari kaca-kaca yang pecah untuk menyelamatkan pekerja yang dari tadi terjebak dalam gondola tersebut. Walaupun terluka, kedua pembersih kaca ini selamat. Kecelakaan kerja berikutnya terjadi di sebuah pabrik besi. Ketika melihat percikan api yang keluar dari salah satu mesin, salah satu pekerja menghampiri rekan-rekannya yang ada di dekat mesin itu untuk memberi peringatan. Para pekerja pun bergegas turun dari tempat mereka bekerja. Percikan api terlihat semakin besar dan seketika meledak menyemburkan besi panas yang sudah mencair. Para pekerja ini tidak sempat menghindar karena waktu yang singkat. Akibatnya, beberapa orang terkena percikan besi yang mencair ini. Karena ledakan ini, kamera pengawas pun terkena dampak dan menyebabkan gambar rekaman menjadi tidak berwarna. Pada rekaman berikut ini terlihat sebuah traktor pengangkat beton yang sedang memindahkan sebatang beton yang panjang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan. Traktor ini berdiri di tepi sebuah danau. Di luar traktor ada seseorang yang mungkin merupakan mandor dalam konstruksi ini. Dia terlihat mengatur pemindahan beton tersebut melalui handy-talkie. Karena beban yang berat, sang operator pun memindahkan traktor dengan sangat hati-hati dan perlahan. Pemindahan itu pun hampir berjalan lancar. Namun tanah tempat traktor berada tiba-tiba amblas.
Traktor pun perlahan ikut turun dan kehilangan kendali. Karena kondisi yang tidak seimbang itu, traktor pun terbalik dan jatuh ke danau. Mandor yang berada di luar panik dan mencari jalan agar tidak tertimpa traktor yang hilang kendali itu. Pekerjaan lain yang membutuhkan ketelitian adalah operator mesin pengangkut peti kemas di pelabuhan. Tugasnya tidak hanya memindahkan peti-peti raksasa ini, namun mereka juga harus menjeli menyusun peti-peti tersebut agar rapi dan tidak boros tempat. Salah prediksi sedikit saja akan fatal akibatnya, seperti yang dialami salah satu operator berikut ini. Dia sedang berusaha memindahkan sebuah peti kemas yang berada di susunan paling atas, yaitu tumpukan kelima. Dengan hati-hati, dia mundur dan berusaha agar peti kemas yang diangkatnya tidak menyenggol susunan peti kemas yang lain. Dengan perlahan, kendaraan tersebut berhasil keluar dari antara tumpukan peti kemas yang sempit. Teman-temannya di luar bersorak untuk keberhasilannya itu. Namun karena gembira, dia pun lengah dan akhirnya menyenggol peti kemas yang lain. Kelalaiannya ini membuat kendaraan kehilangan keseimbangan dan terbalik bersama peti kemas yang diangkatnya. Peristiwa lainnya yang sempat terekam kamera terjadi di sebuah konstruksi bangunan. Terlihat sebuah truk gandeng mengangkut sebuah mesin derek yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan di lokasi ini. Jalan yang sempit dan tidak rata membuat supir truk gandeng beroda 30 ini kewalahan. Beberapa pekerja membantunya dari luar untuk memandu dan mengarahkan jalannya. Dan dia pun sudah berusaha membawa truknya pelan-pelan. Namun tetap saja pada akhirnya truk tersebut tergelincir dan terbalik. Para pekerja di lokasi langsung bergegas mendekati truk ini untuk menolongnya. Seorang pekerja terlihat menaiki truk lain yang berada di belakang truk gandeng ini untuk menahan agar tidak ikut tergelincir. Kendaraan berat memang membutuhkan keterampilan dan kejelian dalam mengoperasikannya. Walaupun sudah profesional, tetap saja harus teliti memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti operator traktor pengangkut beban berat ini, dia diberi tugas untuk memindahkan sebuah tank dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin dia tidak memperkirakan berat maksimal yang bisa diangkat oleh traktor yang dia operasikan. Dia hanya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Namun ketika mulai mengangkat tank ini dan membelokkan tuas pengangkatnya, traktornya juga ikut terangkat dan akhirnya terbalik. Sepertinya tank yang diangkat lebih berat daripada traktor tersebut, sehingga traktor pun terbalik. Tuas traktor yang panjang mengenai sebuah truk yang sedang parkir. Itulah pemirsa 7 kecelakaan kerja yang terekam kamera. Semoga video ini membuat Anda tetap waspada dan berhati-hati ketika bekerja. Baik adik-adik, setelah kita sama-sama menyaksikan ya berbagai kecelakaan kerja yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka kita akan bahas tentang dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja atau K3, meliputi sejarah K3, dasar hukum, definisi, tujuan K3, ruang lingkup, faktor penyebab kecelakaan, teori domino, akibat kecelakaan kerja, dan SMK 3. Oh iya, kita akan bahas ini gambaran umum saja. Terkait dengan sejarah K3, ya, ini pasti panjang ya, maka kita
langsung skip saja ya adik-adik. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu dasar hukum. Dasar hukum K3 di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah definisi. Definisi ini dibagi 3, yaitu secara filosofi, secara keilmuan, dan secara etimologi. Yang secara bahasanya bisa adik-adik baca. Secara keilmuan bisa adik baca. Secara etimologi silahkan dibaca, merupakan satu upaya perlindungan dan seterusnya. Jadi ada 3 definisi ya adik-adik, secara filosofi, keilmuan, secara etimologi. Nah, apa yang kita bahas ini secara keilmuan ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, itu intinya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tujuan daripada K3. Apa tujuan K3 itu? Yang pasti bagaimana kita menghindari atau zero accident ya, sedapat mungkin. Tujuan K3 ini bisa kita bagi menjadi 5 ya, silahkan dibaca adik-adik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, sumber produksi. Yang keempat, sebagai alat. Yang terakhir, yang kelima, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Selanjutnya kita akan belajar tentang ruang lingkup K3. Kalau kita perhatikan ya, mengacu kepada undang-undang, itu dibahas ya tentang ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Maka setiap kita melakukan kegiatan apapun, kita butuh yang namanya K3. Termasuk kegiatan pragreen ini. Nah, berikutnya faktor penyebab kecelakaan. Ya, terkait dengan aktivitas manusia di dalam apapun ya, produksi, jasa, dan seterusnya. Interaksi ketiga faktor tersebut ya terkait dengan keselamatan, kesehatan, lingkungan. Itu akan saling sinergi ya. Banyak sekali dampak dari tenaga kerja, bahan, alat, ada ledakan, kemudian ada kecelakaan ya, dan seterusnya. Proses itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan kalau kita tidak mematuhi. Nah, terkait dengan teori domino adik-adik ya, ini adalah dampak yang kalau kita bahas sangat panjang ya. Kita akan bahas outputnya saja. Yang pertama,
terjadinya kecelakaan kerja itu terkait dengan lemahnya kontrol. Ya, kemudian sebab dasar, penyebab langsung, insiden, ya, ada kerugian. Kenapa hal ini terjadi? Karena program tidak sesuai standar, tak sesuai kepatuhan pelaksanaan. Ya, sebab dasarnya adalah faktor perorangan, faktor kerja. Penyebab langsungnya adalah perbuatan tak aman atau kondisi tak aman. Insiden kejadian kontak dengan energi atau bahan zat. Kerugiannya adalah kecelakaan, kerusakan yang tentunya tidak kita harapkan. Tentunya ini semua terjadi karena lemahnya kontrol dari berbagai pihak, adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat, ya, kecelakaan kerja. Ini banyak sekali. Ya, barusan kita tadi menyaksikan, ya. Jadi seperti teori gunung es, ya, kerugian yang terlihat, korban jiwa, korban luka, biaya pengobatan, kerusakan properti sebenarnya nggak sedikit, kelihatan sedikit, tetapi kerugian yang tidak terlihat itu sangat besar. Ya, contohnya, ya, tuntutan gaji rugi, masa depan keluarga, profit perusahaan turun, trauma jangka panjang, merusak nama baik perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, biaya melatih karyawan baru, turunnya nilai investasi, proses produksi terhenti. Ya, pembangunan fasilitas kembali. Nah, itu kan kerugian yang sangat besar yang tidak nampak di permukaan tetapi ada di dalam kenyataannya. Itulah teori gunung es itu, adik-adik, ya. Bayangkan jika satu hari ada satu kecelakaan kerja, maka berapa kerugian yang diderita, belum termasuk tuntutan dan seterusnya. Ya, penderitaan yang dialami dan seterusnya. Oleh karena itu maka kita berusaha untuk bagaimana jangan sampai terjadi kecelakaan kerja, ya, terutama di lingkungan kita melaksanakan pekerjaan. Belum nanti unsur trauma bagi kita dan juga pekerja lain. Setelah membahas semuanya, maka ada istilah SMK 3, adik, Sistem Manajemen Kesehatan. Ya, keselamatan kesehatan kerja maksudnya, sistem manajemennya. Maka ada prinsip dasarnya, yaitu pencegahan kecelakaan kerja. Itu prinsip dasarnya. Kegiatannya ada banyak tentunya. Seperti Accident Prevention, Infection System, Safety Management Process, Departemen HSE, Job Safety Analysis, dan hierarchy. Ini sangat familiar di perusahaan-perusahaan yang sudah berstandar. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang belum terstandar, ya mungkin ini hal yang asing bahasa ini. Tetapi ini pada perusahaan-perusahaan yang maju adalah sesuatu yang sudah terbiasa didengar. Saya kira itu saja, adik-adik, terkait dengan dasar-dasar keselamatan kesehatan kerja. Kita hanya bahas tentang sejarah, dasar hukum, definisi, tujuan, ruang lingkup, faktor penyebab kecelakaan, teori domino akibat kecelakaan kerja, dan SMK 3. Ini kita sampaikan tidak secara detail karena memang terbatasnya waktu, ya. Nanti kalau terlalu banyak adik-adik jenuh, tetapi nanti sebagai acuan saja buat adik-adik, ya, untuk adik-adik mencari referensi yang lebih banyak lagi, ya. Semoga di dalam melaksanakan kegiatan prakrin adik-adik semuanya dapat menambah wawasan, ya, menambah pengalaman, khususnya terkait dengan pendidikan keselamatan kesehatan kerja atau K3 ini. Sukses selalu dari semuanya, ya. Sekali lagi Bapak berdoa semoga semua kita diberikan sehat walafiat, juga keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.